Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana, kabar rantau. Kali ini kita akan membahas tentang bikin ngilu dan bulu kuduk merinding. Inilah deretan tradisi unik nan ekstrim dari Sumatera Barat. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Keindahan alam dari berbagai daerah di Sumatera Barat selalu menarik untuk dijelajahi. Memiliki ragam budaya serta tradisi unik nan ekstrim yang masih terjaga. Hal inilah yang membuat wisatawan berbondong-bondong liburan ke Sumatera Barat. Salah satu tradisi unik nan ekstrim yang banyak menarik perhatian wisatawan kala mengunjungi Sumatera Barat adalah pacu jawi dan kerik gigi. Tidak hanya itu saja, berikut ini beberapa tradisi unik nan ekstrim dari Sumatera Barat lainnya. 1. Mamukek. Tradisi unik pertama yang bisa kamu temukan saat liburan ke Sumatera Barat adalah mamukek. Mamukek merupakan tradisi mencari ikan bersama-sama dengan menyebarkan jaring raksasa ke tengah laut. Kemudian, ditarik dari bibir pantai oleh puluhan orang. Biasanya, hasil tangkapan beragam dari ikan kecil hingga ikan besar. Provinsi Sumatera Barat terletak di sepanjang pantai barat Sumatera. Wilayah ini memiliki luas perairan laut lebih kurang 186.580 km persegi. Perairan pantai barat memiliki banyak kehidupan laut yang bernilai ekonomi tinggi. Ikan kerapu, udang, rumput laut, kepiting, dan mutiara merupakan beberapa hasil perikanan laut andalan wilayah itu. Kondisi geografis seperti ini dimanfaatkan sebagian masyarakat pesisir untuk mata pencaharian sebagai nelayan. Di balik itu semua ada cara menangkap ikan yang syarat makna, unik dan turun-menurun. Namanya, tradisi mamukek atau menangkap ikan menggunakan jaring pukat yang lebar. Prosesnya dikenal dengan mailo pukek, menarik pukat. Sebab cara ini benar-benar dilakukan dengan tangan, mengandalkan tenaga nelayan. Pukat terlebih dahulu dibawa ke tengah pantai untuk dibentangkan ke perairan. Setelah menunggu 15-20 menit, ujung pukat mulai ditarik bersama-sama oleh 10 atau lebih nelayan dari bibir pantai. Para nelayan mengikatkan tali ke pinggang mereka. Mereka berbaris menarik pukat dengan berjalan mundur. Jika nelayan yang berada di posisi paling belakang sudah sampai batas penarikan, lalu berpindah ke posisi paling depan. Nelayan paling depan bergeser ke posisi berikutnya, begitu seterusnya. Kegiatan mailo pukek masih mudah dijumpai di Kota Padang. Ada beberapa lokasi nelayan pukat ini. Di antaranya di Pantai Padang. Tradisi ini bisa dijumpai saat subuh mulai berakhir. Bahkan pengunjung atau wisatawan bisa ikut menjadi bagian penarik pukat. Ikan yang didapat nelayan akan dijual langsung pada masyarakat dengan sistem onggokan. Kegiatan ini selalu ramai dipadati masyarakat yang ingin membeli ikan segar. Mailo pukek merupakan kegiatan menangkap ikan yang ramah lingkungan, tanpa peledak atau bahan kimia. Ikan didapat ekosistem terjaga. Tradisi ini dilakoni nelayan di Kota Padang sejak tahun 1940-an. Pelakunya yakni nelayan yang ketika itu tidak memiliki kemampuan membeli kapal besar untuk menangkap ikan hingga ke tengah laut. Mereka hanya memiliki perahu yang bisa digunakan untuk area pantai. Kepemilikan pukat dan perahu pun bukan perorangan melainkan kelompok. Peralatan itu dibeli dari hasil gotong royong saku para nelayan. Begitu pula dalam menebar pukat di perairan juga dilakukan dengan gotong royong. 2. Kerik gigi. Tradisi unik selanjutnya adalah kerik gigi dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Selain unik, tradisi yang satu ini terbilang ekstrim dan dilakukan pada perempuan yang sudah dianggap dewasa.
Kerik gigi melambangkan kedamaian hati dan pikiran. Tidak sampai di situ saja, tradisi ini juga dipercaya menambah kecantikan bagi perempuan suku Mentawai. Wanita suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat, memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercaya menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi tersebut juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Dikutip dari artikel di situs National Geographic, Grid, ID pada tanggal 18 September 2018, gigi yang dikerik atau diruncingkan tidak hanya satu gigi saja, melainkan semua, 23, gigi mereka harus dikerik. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat besi atau kayu. Tradisi ini dilakukan oleh para perempuan sebagai bentuk kepatuhan pada suami, agar selalu tampil cantik di hadapannya. Seorang perempuan di Kepulauan Mentawai mengatakan, "Sekarang gigi saya tajam dan saya terlihat lebih cantik. Ini untuk suami saya, jadi dia tidak akan meninggalkan saya. Kalau biasanya kamu ke dokter gigi, tentu akan dilakukan pembiusan ketika melakukan tertentu. Tapi kalau di Mentawai, proses kerik gigi dilakukan secara sadar, tanpa dibius. Proses peruncingan gigi ini biasanya dilakukan oleh ketua adat, orang tua, maupun keluarga terdekat dari sang perempuan. Alat yang dipakai juga nggak sembarangan, melainkan menggunakan besi atau kayu yang sudah diasah. Oh iya, kalau kamu belum tahu, gigi yang diruncingkan akan berbentuk segitiga dan hal ini dilakukan pada semua gigi. Jadi, perempuan Mentawai yang melakukan hal ini sudah pasti kuat banget, karena mereka harus menahan rasa sakit yang sampai berdarah, tanpa adanya obat bius. 3. Makan bajamba. Tradisi unik selanjutnya adalah makan bajamba. Tradisi ini berupa makan dengan cara duduk bersama-sama. Terdapat sebutan untuk makan bersama menurut adat di sejumlah daerah seperti ngeliwet dari Jawa, megibung dari Bali atau botram dari Sunda. Nah, di Minangkabau juga terdapat prosesi adat makan bersama yaitu makan bajamba. Tetua adat di Minangkabau, Jalaluddin, mengatakan makan bajamba berasal dari kata ba atau bersama ditambah jamba. Dengan begitu makan bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama. Kan dari namanya sendiri basamo, jamba yang artinya tuh satu wadah yang dimakan beramai-ramai. Kan namanya sendiri bersama, jamba yang artinya itu satu wadah yang dimakan beramai-ramai. Makna tradisi. Pria yang akrab disapa Datuk Rajo Malanonan Gamuak, menjelaskan tradisi ini diwariskan secara turun-temurun. Makan bajamba sendiri digelar dalam rangka perhelatan adat, tetapi jika ingin dilakukan bersama keluarga sah-sah saja. Bajamba kolah turun-temurun, dulu Datuk sering makan bajamba kalau ada pesta atau acara adat tapi Datuk pun acok makan bajamba bersama keluarga seh. Bajamba ini sudah ada sejak dulu Datuk sering makan bajamba kalau ada pesta atau acara adat, tapi Datuk pun sering makan bajamba bersama keluarga aja, ujarnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat ini, menurut Datuk Gamuak, sendiri ialah keramahan, kebiasaan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Selain itu makna yang terkandung di dalamnya yakni jika satu orang makan, maka semuanya juga harus turut makan. 4. Pacu Jawi. Pacu Jawi hampir mirip dengan karapan sapi di Madura. Tradisi unik ini diadakan sebagai ucapan rasa syukur atas hasil panen. Suku Minangkabau terkenal akan keberagaman tradisinya yang unik dan masih dilestarikan hingga sekarang. Salah satunya adalah tradisi Pacu Jawi. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu ini, berasal dari Nagari Tuo Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Pacu artinya lomba kecepatan, Jawi sendiri adalah maksudnya sapi atau lembu, karena di Sumatera Barat sapi biasa disebut dengan Jawi. Pacu Jawi sendiri adalah balapan sapi khas Minangkabau. Tradisi Pacu Jawi ini biasanya dilakukan sehabis panen padi. Tradisi ini dilakukan atas dasar rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah. Awalnya Pacu Jawi adalah solusi untuk membajak sawah sebelum ditemukannya cara membajak sawah seperti sekarang. Pacu Jawi ditemukan oleh Datuak Tantejo Burhano saat mencari cara agar sawahnya menjadi subur dan mudah ditanami. Cara itu kemudian ditiru dan diterapkan oleh warga sekitar. Pacu Jawi diketahui masih dilakukan di Kecamatan Limokaun, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Pariangan, dan Kecamatan Sungai Tarap. Tradisi yang awalnya hanya untuk keperluan membajak sawah ini, kini berkembang menjadi atraksi budaya yang mengundang para wisatawan.
Pelaksanaan Pacu Jawi di Kabupaten Tanah Datar ini dilaksanakan secara bergiliran pada 4 kecamatan tersebut. Setiap satu kali putaran lomba biasanya memakan waktu 4 minggu. Dalam sekali perlombaan biasanya bisa diikuti 500 hingga 800 ekor. Pacu Jawi diikuti oleh sapi secara berpasangan dikendalikan oleh seorang joki yang berpegangan pada tangkai bajak. Acara Pacu Jawi ini berlangsung mulai pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Dilansir dari penelitian mempertahankan tradisi Pacu Jawi Kabupaten Tanah Datar, Pacu Jawi bermanfaat sebagai wadah untuk meningkatkan harga jual dan kesehatan sapi. Biasanya Jawi yang telah sering memenangkan lomba akan menjadi kebanggaan, sehingga menjadi incaran dan harganya akan naik hingga 2 kali lipat. Tradisi Pacu Jawi ini seringkali dipadukan dengan tradisi masyarakat berupa arak-arakan atau pawai. Arak-arakan ini biasanya dimeriahkan dengan pembawa dulang atau jamba yang berisi makanan dan dihias dengan aksesoris berupa suntiang, sunting, serta pakaian. Pawai tersebut biasanya diselenggarakan pada minggu keempat atau pada waktu penutupan Pacu Jawi. Jawi atau sapi yang dinilai terbaik adalah Jawi yang dapat berjalan lurus tidak miring dan tidak melenceng kemana-mana. Akan lebih baik lagi jika Jawi tersebut dapat menuntun temannya berjalan lurus, hal itu menandakan Jawi tersebut sehat dan tubuhnya kuat. Sehingga dalam lomba Pacu Jawi ini yang dinilai bukan hanya kecepatan berlari dan struktur tubuhnya saja, melainkan cara berlarinya yang lurus. Hal itu sekaligus menjadi makna filosofis dari tradisi Pacu Jawi di mana jika sapi saja bisa berlari lurus, begitu pula manusia. Inilah deretan tradisi unik nan ekstrim dari Sumatera Barat. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.